Kami tergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera ini adalah berbuat kebaikan yang terus kita lakukan, kemudian itu secara kultural lah ya. Nah, secara struktural ya kita memasukin dunia-dunia pusat-pusat kebijakan. Ya. Jadi kami berharap memang seperti melihat peta politik pasti yang paling dekat Pileg 2019 kan. Memang provinsi kita harus maju. Sudah ditargetkan. Ya. Kader sendiri ya. Iya, betul. Kemudian juga PD lah kalau PKS untuk provinsi ya. Kemudian juga Karimun juga Batam antara ya dan tidak. Ya kemarin sempat ya, hampir betul, ada poros. Betul. Kalau Lingga ini unik. PKS gimana Bang itu? Unik sekali. Kader PKS cukup sedikit di sana. Tapi setiap pemilu selalu ikut kader PKS. Itu. Jadi masyarakat Lingga ini ternyata keinginan berpolitiknya luar biasa. Walaupun jumlahnya secara persentase kan lebih sedikit daripada daerah yang lain. Nah, itu bisa dibilang rasional nggak Bang? Kalau tadi Bang Raden sampaikan itu sebenarnya kan di sana sedikit kursi juga mungkin sangat pemilih atau kader-kader PKS mungkin tidak semuanya di daerah lain. Terus sekarang harus misalnya harus ada kader yang maju itu termasuk gimana Bang? Rasionalnya gimana? Ya. Jadi memang jumlah keseluruhan kursi di DPRD Lingga itu kan 20, memang sedikit kan. PKS dapat 2 kursi, tetapi ya. 1 wakil pimpinan. Iya, betul. Kemudian Lingga itu perpaduan biasanya kandidat tuh kalau dari DAI dia pasti pengen pasangannya dari Dabu. Ya, gitu ya. Kebetulan kader kita Pak Salmisi itu wakil ketua DPRD, walaupun kursinya ada 2, dia muda, ya cukup humble, dikenali masyarakat, diincar hampir seluruh partai. Jadi masyarakat juga mendukung. Ya itu masuk rasional juga. Itu. Walaupun ya prosesnya juga berat itu untuk mendapatkan SK itu. Iya. Bang, kalau sepengetahuan Bang Raden, sebenarnya motivasi orang memilih itu karena memang lebih ke tokoh atau partai. Jadi kalau mungkin di internal surveinya PKS atau mungkin pernah dapat ini. Kalau pilkada itu biasanya cenderung masyarakat memilih kandidat. Pertama kandidat. Kandidat ya. Kandidat. Ingat masyarakat kita di Indonesia mayoritas masih paternalistik. Ketokohan. Jadi di mana ada tokoh yang punya ini dia akan didekati. Itu. Jadi rasional di masyarakat kita seperti itu memang. Jadi seperti itu. Oh iya, berarti benar ya kemarin siapa ya? Ketua Bawaslu ya? Ketua Bawaslu. Yang bilang ya, kalau nggak salah 70% hampir itu lebih ke tokoh ya. Tokoh ini ya benar ya. Kemudian baru nanti ini pertimbangan yang kedua baru partai. Ya artinya sebenarnya kalau mungkin ya kalau ngomong kursi di daerah tertentu bisa kayak di Lingga Bang ya tadi ya. Nggak terlalu banyak sebenarnya ya kuatkan di personal citra ketokohannya gitu personal branding yang ditonjolkan. Dan itu hari ini mungkin nanti kita juga akan ngomong kenapa partisipasi di Batam terlalu rendah ya sebenarnya. Kalau edukasi informasi terkait dengan tokoh-tokoh itu benar-benar ini ya sebenarnya bisa untuk ngangkat calon-calon itu. Berarti kalau tadi mungkin Abang ini udah nyindir sedikit Pak, masuk. Apa nyindir? bukan nyindir, maksudnya sudah mulai masuk ini. Tapi maksudnya gini, kalau tadi dibilang yang di Batam sendiri masih di Kepri lah, masih ketokohan gitu. Iya. Nah, apakah dari strategi apa sih maksudnya yang untuk memenangkan mereka? Apakah menurut Abang memang tiga kader inilah maksudnya gitu. Apakah memang sudah kuat sekali gitu Bang? Iya, sehingga ada Bu Suryani, ada Pak Iskandar sama itu ya. Iya, jadi begini, saya berkomunikasi dengan partai politik, dengan kandidat. Contohnya di Kepri ya. Untuk kenapa Bu Suryani? Padahal kami ada 5 kandidat. Termasuk saya. Ada 5. Iya. Dan inilah PKS itu ada proses demokrasi di internal. Sebelum kader suruh milih siapa di antara
kader yang cocok nih, yang disukai untuk dimajukan dari versi kader kalau PKS. Pemilu internal. Keluar 5 nama. Ustadz Hanafi Ikra, Pak Iskandar Shah, Bu Suryani, kemudian saya, kemudian Ustadz Bahtiar. Oh ya Bang Bahtiar ya. Kemudian ketika kita berkomunikasi, saya tidak langsung mengkerucutkan karena kalau gubernur itu pasti biasanya lintas kabupaten kota. Betul. Kalau gubernur nomor satunya dari Batam, nggak mungkin nomor 2-nya dari Batam. Pasti nomor 2 dari Karimun. Nomor 1-nya dari Karimun, mungkin nomor 2-nya dari Batam atau dari Bintan. Jadi sehingga tidak kami kerucutkan dari 5, kami berikan kebebasan kepada kandidat. Ya, pada saat itu kami silaturahim ke PDIP. Ternyata PDIP memilih Pak Iskandar Shah, walaupun ternyata tidak terjadi itu. Sempat ya? Ya sempat ya. Awal-awal kita berkomunikasi dengan Romo kan. Ya. Kemudian setelah itu dengan Pak Ismet Abdullah, dengan Pak Istianto, dengan Pak Husrin, rata-rata semuanya menyebutnya Bu Suryani. Nah, itu realitas politik karena membaca data. Jadi itu salah satunya itu Bu Suryani. Iya, tapi memang kalau dari suara PKS ya, suaranya Bu Suryani itu memang paling besar nih. Itu 15.330. 15.000 itu ya. di dapil 5. Jadi secara pribadi dia memang paling banyak. Iya. Jadi paling enggak kalau dia head to head sama misalkan mohon maaf ya, kalau Pak Ansar sama Bu Marlin bawa Bu Marlin untuk grab Batam, ya Pak Isdianto ada Bu Suryani untuk ngencengin di Batam. Ada 15.000 nih. Iya. Dan kemudian jangan lupa emak-emak. Emak-emak itu tipenya setia, beda dengan laki-laki. Jadi rasional banget ya Bang ya. Iya. Hari apa ya itu ya? Saya sempat ikut Bu Suryani ke Tiban Lama itu. Tiban Kampung ya apa sih ya? Yang naik ke situ Tiban ya. Lama, Tiban Kampung. Mama semua nih. Banyak banget nih ibu nih. Saya sempat ikut Pak. Ya, ibu-ibu tuh setia memang. Iya. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu ya, tapi ini on the record lah ya. Maksudnya luar biasa, militansinya luar biasa. Fansnya Bu Suryani banyak. Ini bukan kampanye loh, ini fakta ya. Kita nggak boleh ini, itu fakta. Tapi saya sampaikan ke Pak Gubernur, ke kader PKS, ke Bu Suryani, untuk khusus ke PRI ini adalah kerja keras. Semua kompetitor itu mempunyai kelebihan, juga kelemahan juga ada, sama manusia kan. Tapi masing-masing ini adalah orang-orang yang tidak asing di dunia politik. Ini pertarungan yang berat, tidak mudah. Tetapi kami juga punya semangat untuk memenangkan pertarungan ini. Ada mungkin bocoran dikit. Ya, apa strategi besarnya apa Bang? Strategi Ya besarnya. kalau kita ngomong pilkada kan soal mobilisasi massa. Kita ngambil beberapa ini, kita ngobrolnya kita kita bikin sub-sub lah. Kita ngomong soal mobilisasi massa. Apa yang dilakukan PKS? Kalau ngomong sepak bola kan mau strateginya apa, yang penting menang. Yang penting Gitu. menang. Mau bertahan, nyatanya juga banyak yang bertahan aja akhirnya menang gitu. Nah, kalau ngomong itu bola. Kebetulan Bang Raden hobinya bola futsal. Suka futsal ya Bang ya. Kita tanya 5 menit aja futsalnya. Selebihnya ngopi. Iya. Apa Bang strategi pilkada tahun ini untuk Kepri, Karimun, Lingga gitu? Iya, jadi kami kan sekali lagi pilkada itu scientific. Scientific, betul. Makanya speak by data, action by data, decision by data. Data kami 2019 ada 100.000 pemilih PKS. Kami akan ingin amankan 100.000 ini untuk bisa memilih pasangan kami. Itu. Jadi kan lebih mudah. Itu yang paling mudah kan, rasional, lebih mudah. Karena dia dulu kemarin memilih PKS, kita arahkan untuk memilih calon PKS. Begitu. Itu lebih mudah. Memang mungkin tidak 100%, tetapi 80% kami yakin insya Allah 100.000 itu bisa memilih pasangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak pilkada itu memang adalah kedekatan. Biasanya pengen ketemu. Jadi 70% berdasarkan survei, orang memilih calon itulah people intensive. Betul. Ketemu. Pernah ketemu. Iya. Kalau cuma baliho banyak, tapi nggak pernah turun, orang oh ya paling itu aja gitu. Tapi yang mana saya nggak kenal. Kenapa saya harus milih? Ya.
Jadi people internship harus mendekat dengan masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu saja kami sudah sejak lama itu memperhatikan masyarakat, membantu dalam keadaan ketika ada kesulitan, dan itu kami lakukan sepanjang tahun. Mudah-mudahan masyarakat juga masih ingat kepada kami, dan kami bahwa untuk Bu Suryani Insya Allah dengan PKS juga akan membawa maslahat buat masyarakat itu mungkin. Wah, menurutku ini detail ini. Ya maksudnya, iyalah bisa kan maksudnya ketemu. Tapi ya ini nggak tahu ya pandemi itu ya. Nanti ya betul. Iya, ini gitu, jadi tantangan baru ya. Tantangan baru. Iya. Jadi kalau baliho itu ibaratnya serangan udara. Pasti partai kandidat semua tahu lah. Tapi perlu serangan darat. Ya kan menenangkan pertarungan itu tidak bisa serangan udara aja. Serangan darat itu ketemu dengan masyarakat, meyakinkan. Biasanya masyarakat itu kalau baru ketemu sekali itu, oh ini orangnya. Kedua, oh iya. Ketika baru mungkin pertemuan yang kelima dia akan memilih kita. Sambil gitu. Iya. Ini challenge-nya buat calon-calon tahun ini berat memang. Iya ya. sih, udah makanya, pandemi. Iya. Makanya bisa lah sering mampir ya calon-calon nanti di Tribun Podcast. Betul. Ketemu langsung. Iya. Kemarin Bu Suryani udah ya. Iya, kemarin Bu Suryani udah. Oh, kita yang calon yang udah daftar itu Pak Lukita dan Pak Basit ya sudah ya. Yang pasangan belum nih. Oh gitu ya. Iya, baru Pak Lukita sama Pak Basit. Maksudnya pasangan dihadirkan. Datang sini. Oh iya. Oh menarik juga itu. Iya. Kan bisa tektokan di Facebook, bisa komen, bisa tanya. Iya. Atau mungkin pasangan berlawanan juga bisa. Nanti debat Bang. Jadinya debat nanti. Nggak boleh. Ya. Nanti dimarahi Bawaslu. Kemarin Bawaslu udah datang ke sini ya. Podcast juga tapi ingetin ya. Iya. Bang, tadi soal ketemu dan selama ini PKS keterlibatan di masyarakat memang luar biasa. Ya kita boleh sampaikan gini. PKS ini bermain dengan gerakan sosial gitu kan. Itu menjadi monetes menjadi kesempatan politik, kemudian mobilisasi sumber dayanya dan pembingkaian ideologi gerakannya terlihat sangat militan. Saya melihat itu gitu. Terus akhir-akhir ini PKS sudah mulai terlihat perubahan. Nah, ini ditujukan dengan kader-kader termasuk kemarin pertemuan dengan menerima tamu dari rohaniawan untuk mendukung Pak Isdianto dan Bu Suryani. Nah, apakah itu bagian dari strategi politik PKS yang kita bilang tadi di awal, politik terbuka gitu Bang? Gitu. Ya. Apa memang itu gitu? Jadi jangan-jangan ini hanya berlaku di pilkada aja Bang gitu. Nah, karena jujur kita yakin karena PKS selama ini kan kita melihatnya sangat eksklusif gitu. Tapi akhir-akhir ini udah kayaknya sepertinya membuka gitu loh. Membuka diri. Nita dulu tahu nggak? Dulu kan kalau nggak salah awalnya Partai Keadilan aja Bang ya. Nah terus jadi Partai Keadilan Sejahtera. Transformasinya itu kalau lihat trennya itu ya luar biasa, dampaknya bagus, positif gitu. Gimana Bang soal strategi politik terbuka khususnya untuk strategi pilkada di Kepri? Sebetulnya kami tidak pernah men-state bahwa kami partai terbuka, karena sejak awal kami juga sama dengan partai-partai yang lain. Karena untuk mendirikan partai itu kan ada undang-undang parpol. Salah satunya semua warga negara Indonesia bisa masuk menjadi anggota partai semuanya, termasuk PKS. Tidak bisa kemudian ini hanya untuk Islam saja. Nah, tapi dulu di awal kan gitu Bang, bukannya kayak gitu. Terus belakangan ada di internal ada fraksi-fraksi yang untuk agar misalnya non Muslim bisa masuk, terus ada yang tidak itu, bukannya dulu ada gitu? Enggak, dari awal kami tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Partai Politik. Bahwa untuk mendirikan partai politik juga persyaratannya kan sekian persen 75% perwakilan di tingkat kabupaten kota, 100% tingkat provinsi, dan itu di situ kita tidak boleh untuk men-sekat segmen ini untuk Muslim saja, tidak boleh, tidak sesuai dengan undang Bhinneka Tunggal Ika. Periode yang lalu contoh kami menghormati di daerah Indonesia Timur, daerah Papua Barat mayoritas adalah non Muslim. Pada waktu periode yang lalu, ketua DPRD-nya di daerah Dogia Jaya
ketua DPRD-nya dari PKS, bupatinya dari PKS, ada agamanya Nasrani. Nah, jadi itu setelah ART juga tercantum, tidak ada sekat-sekat tentang agama. Jadi sejak awal kami sesungguhnya ya terbuka buat masyarakat. Cuman mungkin ada stigma dari masyarakat. Oh ini kerudungnya panjang-panjang, jenggotnya panjang-panjang, kemudian berpolitik, bahwa itu rapi, kemudian ya konsisten, sehingga menimbulkan ya biasalah. Ketika ada hal yang unik baru ya menjadi menarik perhatian masyarakat, sekaligus ya mungkin ada yang pro kontra, tidak nyaman dan sehingga ada stigma itu, termasuk stigma eksklusif. Padahal kita semua sama, rambut sama. Soal pendeta Amdar Napitupulu ya berkunjung, bagi Kristus. saya pribadi ya itu sudah hal yang biasa. Itu. Karena apa? Saya SD sekolah 6 tahun di SD Alusius Semarang, SMP Yohanes 23 di Semarang, SMA Saint Louis di Semarang. Saya berarti berapa tahun, Mbak? 12 tahun ya? 12 tahun. Di Yayasan Katolik. Sekarang menjadi ketua Partai Islam. Biasa saja. Itu secara pribadi. Dan kemudian di partai kami juga tidak ada mengkotak-kotakan. Karena tidak sesuai dengan undang-undang kita, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menarik. Ini teman-teman Tribuners ya. yang belum tahu PKS. Nah, ini tadi apa yang disampaikan Bang Raden ini mestinya harusnya jadi tercerahkan. Iya. Gitu. Ya stigma itu apalagi sekarang sosmed ya. Iya. Sosmed itu cepat sekali membentuk stigma ya. Betul. Bang, ya. Pertemuan kemarin itu ada untuk saling memberikan informasi. Kalau nggak ada komunikasi, bisa jadi saling mencurigai. Ketika kita ketemu, ternyata masih banyak persamaan daripada perbedaan. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi. Iya. Jadi kemarin tuh yang Kristos itu komunitas rohaniawan Isdianto Suryani itu memang dia komunitas pendeta-pendeta yang memang mendukung. Iya, Pak ada Isdianto Suryani, 16 bapak-bapak pendeta yang siap membantu pemenangan insani. Itu. Jadi saya bilang, Pak Ketua, saya mau ketemu PKS. Di mana? Yuk kita ngopi aja di luar. Enggak, saya mau pengen ke kantor PKS. Kantornya kecil, Bang. Berapa orang? 16. Wah, nanti nggak bisa social distancing. Akhirnya ya udahlah, saya pengen ke kantor PKS. Oke. Akhirnya kita setting supaya social distancing. Itulah terjadi. Ingin mengetahui apa itu PKS. Selama ini stigmanya kan keras, stigmanya radikalis. Padahal kami juga mendukung Pancasila. Kan? Bang, mungkin kasih bocoran, mungkin ada beberapa yang sudah terpublish di media yang memotivasi rekan-rekan pendeta ini, mengapa mereka ingin mendukung Pak Isdianto dan Bu Suryani di pilkada tahun ini? Jadi banyak apa yang dari sampaikan? Salah satunya saya sampaikan tadi. PKS salah satunya konsisten untuk membantu masyarakat, menyebar kebaikan, dan dibuktikan bahwa kami bukan hanya ADART, dibuktikan di Indonesia Timur bisa bekerja sama. Mungkin bapak-bapak pendeta itu melihat informasi di Indonesia bagian Timur, PKS ya. Dan jangankan mencari kader PKS di sana, Muslim saja sedikit, tapi PKS bisa eksis di sana. Artinya menerima keragaman. Mungkin informasi itu masuk ke pendeta itu. Ya. Di samping mungkin adalah komitmen dari Pak Isdianto dan juga Bu Suryani kan bisa terpilih menjadi ini periode keempat, itu kan berarti komitmen selama ini masyarakat terayomi. Iya. Bang, kalau dilihat kan DPT terbanyak memang masih di Batam ya. Partisipasi juga masih di Batam dari total kabupaten kota. Iya, tapi namun tingkat partisipasinya yang rendah masih. Nah, bagaimana menurut Abang nih, bagaimana nih? Mampukah PKS menggerakkan hati mereka untuk jangan-jangan mengambil Bu Suryani untuk gedein kue yang di Batam tadi? Iya, itu. Ya, makanya salah satunya saya sebutkan tadi kan, kenapa kami dan wanita yang lain memilih Bu Suryani. Salah satunya adalah kekuatan.